Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak lupa juga selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah, karena iman kepada Allah dan Rasulnya lah kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul di pertemuan yang selanjutnya. Adapun ayat yang akan kita bahas selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah? Jadi maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Al-Baqarah ayat 245. Tapi banyak orang-orang yang non muslim memutarbalikan ayat-ayat ini, termasuk orang-orang yang munafik, seolah-olah Allah itu miskin sehingga Allah aja masih minta pinjaman. Padahal penjelasan ayat ini tidak seperti itu. Allah menjelaskan bahwa seolah-olah menafkahkan harta di jalan Allah itu memberi pinjaman kepada Allah. Bukan itu sebenarnya. Ayat ini menjelaskan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti memberi pinjaman. Jika pinjaman pasti akan dikembalikan. Demikian pula halnya dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Orang yang membelanjakan harta tersebut pasti akan memperoleh pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas harta yang telah dibelanjakannya tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksudkan dengan memberi pinjaman kepada Allah adalah meninfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, ketika ayat ini turun, Abu Dahda Al-Ansari radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala meminjam dari kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar." Kemudian Abu Dahda radhiyallahu anhu berkata, "Ulurkanlah tangan engkau yang mulia itu, wahai Rasulullah, untuk saya pegang agar dapat berbaiat kepada engkau." Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangan beliau dan Abu Dahda radhiyallahu memegang tangan Rasulullah SAW sebagai lambang perjanjian. Dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah meminjamkan kebun saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kebun itu Abu Dahda tersebut terdapat 600 pohon kurma, dan di kebun itulah istri dan anak-anak saya bertempat tinggal." Setelah itu ia pun menuju ke kebunnya, dan setelah memanggil istrinya Ummu Dahda radhiyallahu anha, ia berkata, "Mari kita keluar dari kebun ini, karena saya telah meminjamkan kebun ini kepada Rob saya." Artinya memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan hasil kebun tersebut untuk beberapa anak yatim. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa ketika ayat di bawah ini diturunkan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asratan amsalihha." Barang siapa melakukan sesuatu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Artinya kita meminjamkan harta kepada Allah itu bukan artinya Allah itu meminjam harta dari kita, tapi karena harta itu adalah titipan Allah kepada kita, maka harta itu
wajib mengikuti sesuatu aturan yang menitipkan. Seperti contoh, kita meminjam uang atau kita meminjam apapun, misalnya di Pegadaian atau di bank. Pegadaian dengan bank itu punya aturan-aturan tersendiri untuk meminjamkannya. Nah, karena harta itu adalah titipan Allah kepada manusia, maka harta itu harus dikembalikan. Nah, tapi itulah indahnya bahasa Al-Quran. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, lebihkanlah pahala bagi umatku lebih banyak lagi." Kemudian turunlah ayat berikut ini. Madzalladzi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madzalladzi yu'ridullahi qardan hasanatan fayudha'ifu lahu ad'afan katsiran. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Al-Baqarah ayat 245. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah pahala umatku." Maka turunlah ayat sebagaimana yang akan telah dijelaskan tadi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah lagi pahala umat untuk umatku terhadap doa Nabi tersebut." Maka turunlah ayat berikut. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bil khairil hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang malaikat berseru, "Siapakah yang pada hari ini bersedia memberi pinjaman dan besok akan mendapatkan kembali sepenuhnya?" Sedangkan dalam hadis lain diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, amanahkanlah hartamu kepadaku. Tidak ada kekhawatiran harta itu akan berkurang, akan tetapi harta itu akan bertambah. Dan tidak ada kekhawatiran harta itu akan terbakar atau tenggelam atau dicuri, dan aku akan mengembalikannya semuanya kepadamu ketika kamu sangat memerlukannya." Jadi sangat jelas sekali bahwa apa-apa yang disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu harta, hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sedekahkan, maka harta itu akan dikembalikan oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Itu sudah menjadi janji Allah. Harta itu akan menjaga kita apabila harta itu kita amanatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila harta itu menjadi hawa nafsu kita, maka harta itu akan menindas kita. Seperti berapa banyak orang-orang yang kaya tertimpa penyakit yang tidak akan sembuh kecuali hartanya sudah dikuras habis untuk berobat dan sebagainya. Nah, cukuplah sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi manfaat, bisa diamalkan billahi ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.